我们早是吗？御师弟，Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Aigen the God episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-10-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Sebelumnya, Yunce telah keluar dari segel pedang. Hanya saja dia langsung dibuat terkejut dan apa yang saat ini sedang terjadi kepada Putri Changyu. Terlihat kalau keluarga Feng Tian telah datang untuk menikahkan Feng Yucheng dan Putri Changyu. Kaisar mencoba untuk menolak hal itu, namun ancaman telah keluarga Feng Tian berikan kepadanya. Hingga sesaat kemudian Changyu pun keluar dengan mengenakan pakaian pengantin. Semua itu ia lakukan demi mendapatkan bahan obat agar ayahnya bisa pulih. Karena bagaimanapun ia tidak ingin kehilangan ayahnya. Dengan berat hati, Changyu pun terus melangkah ke sisi keluarga Feng Tian. Sampai akhirnya Yunce pun tiba dan membelah surat dari perjanjian nikah itu. Kedatangannya tentu mengejutkan semua orang, terutama keluarga Feng Tian. Pasalnya Yunce sudah sangat berani mengganggu pernikahan mereka. Yunce tidaklah peduli dan sekarang dia akan menghadapi semua orang dari keluarga Feng Tian. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tanpa berlama-lama, penyerangan langsung saja dilakukan oleh pasukan keluarga Feng Tian kepada Yunce. Meskipun hanya seorang diri, namun ia bisa dengan mudah menyingkirkan semua prajurit tersebut. Bahkan ia juga menghabisi mereka dalam beberapa kali serangan saja. Meskipun begitu, jumlah memang tidaklah bisa berbohong. Pasalnya Yunce harus terus memberikan serangan kepada para murid itu. Jadi bisa dikatakan ia membutuhkan waktu yang agak lama untuk bisa mengalahkan semua pasukan itu. Walaupun begitu, Yunce tetap jauh lebih unggul. Kaisar Changfeng ingin Yunce menunjukkan kalau Changfeng tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Kekuatan Yunce saat ini telah membuat semua orang terkejut. Pasalnya para murid di tingkat Disuan bisa dikalahkannya dengan mudah. Sekarang Yunce pun memberikan tantangan kepada Feng Yucheng. Karena dia itu telah membuat Changyu sedih, maka semua nyawa di sini belumlah cukup untuk membayar semuanya. Terlihat tidak ada satupun murid yang berani untuk menyerangnya. Para tetua meminta Yunce untuk tidak percaya diri. Serangan langsung saja mereka berikan, tapi dalam satu kali tebasan saja, serangan tetua itu bisa dengan mudah Yunce hancurkan, sampai ke tetuanya sekaligus. Apa yang terjadi membuat para tetua semakin murka. Yunce tidaklah peduli karena mereka sendiri yang sudah berani membuatnya murka. Jadi mereka itu harus siap mati di tangannya. Api ponik yang barusan Yunce gunakan telah membuat keluarga Feng Tian waspada. Namun bukan berarti mereka akan berhenti sampai di situ saja. Serangan kembali diberikan. Yunce mencoba menahan serangan itu dengan teknik raja dominan miliknya. Meskipun sempat kesulitan, tapi ia tetap bisa menghancurkan serangan tersebut. Tetua ini pun kesal dan mengeluarkan pedangnya untuk bisa bertarung langsung dengan Yunce. Pada awalnya, duel pedang itu berjalan dengan lancar. Namun saat Yunce agak lengah, para tetua langsung saja mengampatkan hal itu untuk bisa menyerangnya. Inilah yang Yunce tunggu-tunggu. Cakar Feng Tian itu bisa dengan mudah dia tahan. Dan Yunce langsung saja melakukan pergerakan cepat untuk bisa menyerang Feng Yucheng. Tidak ada yang bisa menahan pergerakannya. Meskipun paman ketiganya itu bisa melukai Yunce, namun ia bisa menjauhkannya dengan mudah. Bahkan luka barusan bisa Yunce sembuhkan dengan cepat. Ini tentu membuat tetua itu terkejut. Molly meminta Yunce untuk tetap berhati-hati. Pasalnya tingkat ketiga dari mantra pagoda suri Tao belum tentu bisa Yunce gunakan sepenuhnya. Feng Yucheng meminta bantuan kepada paman ketiganya. Mereka telah bisa bertindak sembarangan karena Yunce bisa saja menghabisi Feng Yucheng saat itu juga. Karena itulah mereka mencoba memberikan penawaran agar Feng Yucheng tidak dihabisi. Mereka berjanji keluarga Feng Tian tidak akan memiliki dendam kepadanya. Namun Yunce sama sekali tidak tertarik. Terlebih lagi, keluarga Feng Tian itu terkenal dengan kekejamannya. Bahkan Feng Yucheng ini ingin menguliti dan mencabut nyawanya.
bahkan menghancurkan tulangnya. Feng Yucheng meminta untuk segera menyelamatkannya karena dia sudah tak bisa bertahan lagi. Mendengar permintaannya itu, Yunce ingin segera mengakhiri hidupnya, yang membuat para tetua menjadi sangat panik. Mereka meminta Fen Wanhe untuk menghentikan tindakan Yunce, karena keluarga Feng Tian pasti akan marah besar kepada mereka. Tapi karena Kaisar sedang sakit, jadi ia tak bisa terlibat dalam urusan tersebut, yang tentu saja membuat para tetua kesal. Alih-alih meminta maaf, tetua ini berjanji akan menghabisi Yunce jika dia itu berani memotong sedikit pun rambut dari tuan mudanya. Yunce tidaklah takut dan malah memberikan tantangan balik kepadanya. Ia pun memberikan siksaan kepada Feng Yucheng, bahkan beberapa rambut miliknya sudah dia potong. Tidak hanya itu, Yunce juga terus memberikan perlakuan buruk kepada Feng Yucheng. Kini dia ingin melihat apakah para tetua bisa segera menghabisi dirinya. Berhubung tetua ini terus memaki dirinya, jadi yang harus menjadi korban di sini adalah Feng Yucheng. Setiap kali ada yang memaki Yunce, maka Feng Yucheng akan terus ia siksa sampai akhirnya dia pun pingsan. Paman ketiganya pun segera memukul tetua ini karena tidak kunjung berhenti memaki Yunce. Karena nyawa ponakannya sekarang berada di tangan Yunce, jadi tetua ini mencoba untuk berbicara baik-baik kepadanya. Terlebih lagi di antara mereka tidak memiliki dendam. Yunce lega karena di antara mereka ini masih ada yang bisa berpikiran jernih. Ia pun ingin tahu bagaimana cara tetua itu menyelesaikan dendam darah di antara mereka. Tetua itu berjanji akan membiarkan Yunce hidup selama tuan muda mereka dilepaskan. Ini bukanlah kesepakatan yang Yunce inginkan, yang membuat tetua ini semakin panik. Ia langsung mengganti kesepakatannya. Dendam mereka akan dihapuskan, bahkan keluarga Feng Tian tidak akan pernah lagi menuntutnya. Yang tentu ini membuat para tetua terkejut. Sementara bagi Yunce, ia masihlah belum puas, karena dia itu ingin kesepakatan yang bisa membuat Chang Yu senang. Mendengar hal itu, tetua ini pun mencoba memberikan kesepakatan lain. Meskipun adiknya hendak mencegahnya, tapi akhirnya tetua ini pun berjanji kalau pernikahan antara keluarga Feng Tian dan keluarga kekaisaran telah resmi ia batalkan. Yunce ingin dia berbicara lebih keras agar semua orang dapat mendengarkannya. Atas apa yang ia barusan katakan membuat Kaisar Changfeng senang. Begitu pula dengan Yunce. Tapi ia tidaklah suka dengan tetua ini, jadi itu harus segera pergi dari tempat itu. Dalam perasaan kesal, tetua ini pun pergi bersama rombongannya. Paman ketiga Feng Yucheng mencoba kembali berbicara dengan Yunce. Namun segera ia usir, pasalnya untuk urusan Feng Yucheng akan ia antar sendiri. Dalam satu kali tendangan saja, Yunce pun segera menyingkirkan Feng Yucheng dan disambut oleh burungnya. Sebagai paman dari Feng Yucheng, tentu ini membuatnya menjadi sangat murka. Ia berjanji suatu hari nanti akan membalas perbuatan Yunce. Berhubung semua urusan telah selesai, jadi Chang Yu segera menghampirinya. Mereka sadar kalau keluarga Feng Tian tidak akan pernah berhenti. Fen Duanzhang pasti akan memikirkan cara lain untuk bisa menyerang kekaisaran Changfeng. Nah, sayang sekali kondisi dari kaisar itu semakin memburuk. Ia bahkan harus segera dirawat. Yunce yang memeriksa kondisinya pun menyadari kalau ulat teluh itu sudah menyerap habis energi vital dari kaisar. Mereka harus segera memutuskan hubungan ulat itu dengan inangnya. Jika tidak, nyawa kaisar akan dalam bahaya. Bunga pembakar jiwa pun diambil untuk bisa menyelamatkan nyawa kaisar. Namun hal itu langsung direbut oleh Zheng Zhao. Ia kesal karena adiknya itu telah menyinggung perasaan ketua muda Fan. Selama Chang Yu bisa mengubah pikirannya, maka mungkin mereka masih memiliki harapan untuk menjalin hubungan dengan keluarga Feng Tian. Yunce dengan cepat mengambil bunga itu dari tangan Zheng Zhao, dan begitu ia tak bisa lagi mengancam Chang Yu. Mereka pun meminta agar Yunce segera mengobati kaisar. Namun secara tiba-tiba bunga ini telah ia hancurkan, yang membuat Zheng Zhao kesal, padahal itu adalah harta paling berharga keluarga Feng Tian. Ia menganggap Yunce tidaklah tahu diri karena sudah membuat marah keluarga Feng Tian dan kini telah membawa keluarga kekaisaran Changfeng dalam kehancuran. Yunce tidaklah ingin menggunakan harta pemberian dari Feng Yucheng. Ia juga menenangkan Chang Yu, pasalnya dia itu memiliki cara yang jauh lebih baik daripada bunga tersebut. Pengobatan mulai Yunce lakukan. Sepertinya dia itu akan menggunakan kekuatan Suangguan miliknya.
karena kakeknya pernah berkata kalau hal itu bisa berubah wujud menjadi ribuan bentuk, baik pertahanan maupun serangan. Jadi perlahan-lahan pasti kekuatan itu pun telah masuk ke dalam tubuh kaisar, di mana Yunce yang ada di sana bisa melihat dengan jelas kalau saat ini jantung kaisar itu tengah dimakan oleh serangga tersebut. Tanpa berlama-lama, Yunce pun menggunakan kekuatan miliknya untuk bisa menarik ulat ini. Hal itu tentu saja tidaklah semudah yang Yunce kira, karena meskipun sudah membawa ulat itu menjauh, namun pergerakannya sangatlah gesit, bahkan sempat memberikan serangan kepada kekuatan Yunce. Ini pun mengakibatkan kaisar kesakitan. Yunce tidak akan berhenti. Ia langsung saja menggunakan teknik membakar hati demi mengatasi serangan dari ulat itu. Yunce pun akhirnya bisa melepaskan diri, yaitu kekuatan Suangguan miliknya bisa mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan nadi gaib miliknya. Bahkan kini sudah berwarna emas. Serangan kembali Yunce berikan yang membuat ulat itu ketakutan. Sampai pada akhirnya ia pun keluar dari tubuh kaisar dan segera ditangkap oleh Yunce. Sesaat kemudian kaisar terbangun sambil memberitahu tentang mimpinya kalau racun ulatnya telah sembuh. Sementara itu Yunce tengah pergi ke hadapan Chen Shao sambil membawa ulat tersebut. Chen Shao pun ketakutan dan sempat memberikan ancaman kepada Yunce sambil mengatakan kalau dia adalah seorang pangeran. Yunce pun tidak peduli karena bagaimanapun Chen Shao itu telah membiarkan ayahnya sakit dan malah bekerjasama dengan pihak luar. Tidaknya itu ia juga telah mencoba mengorbankan adiknya. Hari ini Yunce akan membuatnya merasakan penderitaan dari racun ulat. Alhasil racun ini pun masuk ke dalam diri Chen Shao. Tidak ada satupun yang menghentikannya. Kini Chen Shao pun meminta untuk disembuhkan. Ia berjanji akan meminta maaf. Kaisar akan menghukum putranya sendiri dan segera memasukkannya ke dalam penjara, karena dia itu sudah melakukan banyak kejahatan pada kekaisaran. Pada malam harinya, sudah saatnya bagi Yunce untuk bermesraan dengan Chang Yu. Ia pun memberitahu kalau di saat Yunce dikatakan telah meninggoy, Chen Yuchen datang ke hadapan segel pedang. Ia bertindak seperti orang gila dan terus-menerus mencoba untuk menghancurkan segel pedang itu. Yunce tentu sangatlah terkejut mendengar hal tersebut. Begitu pula dengan Chang Yu. Terlebih lagi saat tahu kalau Chen Yucheng telah mengandung anaknya Yunce. Mengetahui hal itu seketika saja membuat Yunce benar-benar sangatlah terkejut, karena ia tidaklah pernah menduga hal tersebut. Terlebih lagi dengan aturan keras dari Istana Bingyu, maka posisi Chen Yuchen pasti tengah dalam masalah besar. Chang Yu pun meminta Yunce untuk bisa pergi membantunya, dan ia berjanji akan kembali menunggunya. Bingyan, Binghun. 孩子，他的处境岂不是他怀了我的孩子？ Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Dalam perjalanan Yunce, keluarga Feng Tian telah kembali melakukan penyerangan kepadanya. Setidaknya ada 8 orang yang tengah melakukan pengejaran. Tapi selain Feng Moli, tidak ada yang bisa menghentikan dirinya. Berbagai serangan teruslah mereka lakukan, namun Yunce masih bisa lepas dari serangan itu. Dan jikapun Yunce bisa menghabisi para tetua, maka tanda itu akan melacak keberadaan dirinya. Hanya saja Yunce masihlah memiliki sebuah cara untuk dapat mengatasi hal tersebut, yang kemungkinan dia akan kembali menggunakan kekuatan dari Dewa Jahat. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.